Alat dan bahan yang digunakan untuk media audio sistem pencernaan pada manusia kelas 5 tema 3 pembelajaran 1. Yang pertama ada kertas origami, gambar sistem pencernaan yang telah diprint, poster sistem pencernaan dan makanan sehat, ada lem dan gunting. Adapun tujuan dari pembelajaran sistem pencernaan pada manusia, yaitu dengan mengamati siswa mampu mengenal dan menyebutkan apa saja sistem pencernaan manusia dan mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Siswa mampu mengetahui penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia dan siswa mampu mengaplikasikan cara menjaga sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pencernaan adalah bagian yang sangat vital yang perlu dipelihara agar berfungsi secara maksimal, karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Setelah dari mulut, makanan kita akan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung yang berukuran 20 cm yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, lambung, organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak pada dada sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis. Pencernaan ini dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida menjaga keasaman makanan dan membunuh kuman yang terdapat dalam makanan. Usus halus adalah usus yang terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum panjangnya kira-kira 25 cm. Usus 12 jari berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah dihasilkan oleh getah pankreas. Yang pertama, enzim amilase, yaitu enzim yang mengubah zat tepung menjadi amilum atau glukosa. Yang kedua, enzim tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase, mengubah lemak dan
asam lemak menjadi gliserol. Getah empedu disimpan di dalam empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum. Jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Panjang dari usus kosong adalah 2,5 meter. Usus kosong berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang dicerna oleh usus 12 jari. Yang ketiga yaitu usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di seluruh permukaan dinding. Akan terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap makanan, kemudian makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Yang selanjutnya, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus halus terdapat bakteri E. coli. Bakteri E. coli adalah bakteri yang membantu proses pembusukan sisa makanan yang dikeluarkan berupa feses melalui anus. Penyebab terjadinya gangguan pada sistem pencernaan manusia yang pertama, pola makan yang tidak teratur seperti terlambat makan, sering mengkonsumsi makanan yang berserat, terlalu cepat menelan makanan, stres, kebiasaan buruk yang menunda membuang air besar, mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa yang terlalu tinggi. Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia seperti 1. Mah adalah meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu oleh pikiran yang tegang atau pola makan yang tidak teratur. Yang selanjutnya, luka pada lambung yang tidak segera diobati yang berakibat infeksi. Gejala yang terjadi dari mah antara lain mual, muntah, sakit dada. Cara menyembuhkan penyakit mah antara lain yaitu mengurangi atau membatasi mengkonsumsi makanan yang pedas dan berlemak, mengurangi minuman yang berkafein, dan menghindari mengkonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan rasa nyeri. Sebaiknya menggunakan obat-obatan sebagai antibiotik. Gangguan sistem pencernaan pada manusia yang selanjutnya yaitu diare. Diare adalah penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri parasit maupun virus yang sering mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar. Gejala yang ditimbulkan dari diare seperti mulas, gembung, tinja encer, dan mual muntah. Cara penyembuhan diare antara lain dengan cara minum dan makan secukupnya agar tidak terjadi dehidrasi. Cara menjaga pola makan agar terhindar dari gangguan pencernaan. Yang pertama, menjaga pola makan teratur, olahraga yang teratur, cukupi kebutuhan yang bernutrisi, kelola stres. Hasil media audio dari saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.